Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Batu Penjuru, Surabaya. Shalom, selamat pagi. Kita diberkati pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan mengikuti ibadah online kami. Biarlah pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita beri pujian dan hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan kita Yesus. Kita akan satukan hati, kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama menghadap hadirat-Mu Bapa. Di tahta kudus-Mu Tuhan, kami membawa hati, pikiran, jiwa, dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan pujian dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami sekalian yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini Bapa. Engkau berkuasa atas kami semua, jamah setiap kami Bapa, sehingga kami yang mengikuti ibadah ini, kami memperoleh kelegaan baru, sukacita baru, pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Aku
pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang layak menerima pujian kami Bapa. Engkau layak menerima penghormatan kami Tuhan. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, amin, terima pujian. Saralamaya-si, karalamaya-si. Terima segala pujian kami Tuhan, terimalah segala penyembahan kami Yesus. Karalamaya-si, karalamaya-si, karalamaya-si. Terima kasih segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah. Kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian sukacita. Allah kita heran dan besar, dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tanganlah. Haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah,
Allah kita heran dan luar biasa. Kita akan menyiapkan hati kita. Haleluya. Kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah habis di hidupku. Semusim berlalu,
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adalah Yesus, adalah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Sungguh ku Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk Tuhan taburi dengan benih-benih firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menyerahkan seantero fokus kami Tuhan, panca indera kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Biarlah benih firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, sehingga kami boleh berbuah-buah seperti firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan berdiri Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Biarlah kasih karunia dan kedaulatan-Mu berlaku atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam. Selamat pagi para hadirin semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya, kita mulai lagi dengan rutin ya, dimana suasana masih begitu tidak menentu. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha dahsyat. Oleh karena itu saya pada pagi hari ini berkeinginan untuk bersama-sama dengan saudara semua, yaitu mengenai masalah ayo bertumbuh dan berbuah. Ini suatu hal yang perlu kita hadapi, yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Tetapi sebelum kita sampai di sini mengenai ayo bertumbuh dan ayo berbuah,
Mari, pada dasarnya kita harus mengetahui dasarnya apa yang harus kita nyatakan untuk berbuah dan bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu, sebelum kita membaca daripada ayat-ayat di mana di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu menceritakan mengenai pokok anggur yang benar. Coba renungkan sejenak, pokok anggur yang benar. Di mana di dalam pokok anggur yang benar itu kita harus diberi pelajaran oleh Yesus sendiri sebagai putra Allah yang dia turun ke dalam dunia ini tidak main-main, dan dia mengerti apa yang terjadi pada selanjutnya keadaan dunia ini. Dan dasarnya mari kita membaca dulu di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Di sini luar biasa sekali, yaitu menerangkan mengenai Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta sejak kecil, di mana dalam kebutaan itu dia merasa suatu hal yang tertekan. Segala sesuatu dia memerlukan bantuan daripada orang lain. Oleh karena itu, Bartimeus sewaktu Yesus ada kesempatan lewat di depannya pada jalannya itu, dia berteriak-teriak, "Ya anak Daud, kasihankanlah aku. Ya anak Daud, kasihankanlah aku." Dia berteriak luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa di situ ada suatu masyarakat yang melarang. Ini demikian juga pada saat ini, di mana sedang kita dalam keadaan giat-giatnya melakukan suatu ibadah, ingin lepas daripada kegelapan dunia ini, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Dia ingin menghimpit kita. Tetapi Yesus tahu dalam hal ini. Panggil dia kemari. Panggil dia kemari. Lalu Bartimeus datang. Apa jawaban, apa gerakan dari Bartimeus ini yang harus kita prediksi, yang harus kita cermati. Alkitab adalah suatu buku yang dia tiap kata-kata itu ada artinya untuk kita semua. Mari kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-50. Ini tindakan Bartimeus waktu dia dipanggil oleh Yesus, bawa dia kemari. Apa? Coba saudara perhatikan sungguh-sungguh dan renungkan sejenak sebelum kita masuk ke dalam pokok pembicaraan kita. Ayo bertumbuh dan berbuah. Ya, saya baca di sini adalah, lalu ia menanggalkan jubahnya. Satu perkara, satu action yang dia lakukan. Yang kedua, ia segera berdiri. Yang ketiga, dan pergi mendapatkan Yesus. 3. Ini kalau kita baca secara cepat, tidak ada artinya apa-apa. Wong diceluk ya harus datang. Ya, ini yang penting harus kita lakukan sungguh-sungguh. Dia menanggalkan jubahnya, artinya dia ingin hidup dalam suasana yang lain, suasana yang begitu luar biasa yang dia rindukan. Menanggalkan kehidupan dia yang lama, seperti pada saat-saat ini kita semua merindu. Kapan ini berakhir? Tekanan-tekanan daripada kuasa-kuasa kegelapan ke dalam tiap-tiap anak Tuhan. Kita berbakti ditekan, kita berbuat apa-apa ditekan. Seperti Bartimeus berteriak, "Ya anak Daud, kasihanilah aku." Ya, lalu dia dipanggil oleh Tuhan dan dia mulai menanggalkan jubahnya. Jubah yang lama, kehidupan yang lama dia tinggalkan dan dia mulai berdiri. Nah, langkah kedua, actionnya dia adalah berdiri. Artinya dia ingin berbuat sesuatu untuk meninggalkan suatu titik di mana dia hidup dalam kegelapan dan mulai mendekat pada Yesus. Sewaktu dia mendekat pada Yesus, Yesus berkata, "Apa yang aku perbuat untuk kamu?" Apa jawabnya dia? Dia bukan lagi berkata, "Ya Yesus anak Daud." Tidak.
Dia berkata, Rabuni, Rabuni. Oh haleluya, luar biasa sekali. Dalam hati Bartimius itu ada suatu roh yang mendorong dia, berkata, Rabuni, celikkanlah mataku. Pada saat ini juga kita semua mengatakan demikian, Rabuni, celikkanlah mataku supaya aku tahan menghadapi segala perkara ini yang menghimpit dalam kehidupan tiap-tiap anak-anak Tuhan yang ingin maju. Nah, di situ saya tidak akan perpanjang, dan ternyata Bartimius dijamah oleh Tuhan dan dia mengikut Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh hal yang dahsyat sekali. Sekarang saya kembali kepada pokok pembicaraan, yaitu dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kita tidak usah baca seluruhnya, ya. Nanti saudara boleh baca di rumah mengenai hal ini, tetapi mari kita baca di dalam ini apa maksud Tuhan mengenai perumpamaan ini. Sebab kalau saya baca, kalau saudara baca, tiap-tiap perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus adalah perumpamaan yang datang daripada Allah. Sebab dia bukan dari dunia ini, Yesus. Dia datang daripada Allah. Dia diutus oleh Bapa di sorga. Dan segala perumpamaannya dia itu mengena. Terus mengenai kerajaan Allah. Terus mengenai kekuatan. Terus mengenai suatu perlindungan buat kita. Haleluya. Saya bacakan, ya. Kita baca secara bertahap, yaitu Matius dalam Yohanes pasal yang ke 15, pasal yang ayat yang ke-1 dahulu. Ayat 1 itu saya bagi jadi 2, 1A dan 1B. Ya, mari kita baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1A. Akulah pokok anggur yang benar. Titik. Kalau kita baca terus tidak ada artinya apa-apa. Ya memang kalau anggur ditanam mesti ada yang punya. Ya, tapi sini Tuhan menerangkan sungguh-sungguh supaya kita terbuka, supaya kita dikuatkan, supaya kita tahu apa fungsi daripada Yesus di dalam dunia ini. Aku adalah pokok anggur yang benar. Nah, kalau pokok anggur yang benar, berarti kita semua adalah carang-carangnya. Dan nempel pada pokok anggur itu. Nempel, ya. Kalau nempel, berarti kita mendapat asupan makanan dari mana? Dari pokok anggur itu dia. Ya, dari mana pokok anggur itu? Dia mengeluarkan asupan untuk ranting-rantingnya, supaya ranting itu menjadi tumbuh dan berbuah. Dia perlu makan dan minum. Ini dia, makan dan minum yang disediakan oleh pokok anggur adalah firman Tuhan. Yang selalu kita baca, yang selalu kita renungkan setiap saat. Di mana saya sering setiap malam kadang-kadang bangun tidur, Tuhan, Bapa, Engkau adalah pokok anggur yang benar. Sungguh luar biasa. Berikan aku makanan dan minuman. Asupan daripadamu adalah asupan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh membuat hatiku, membuat jiwaku berubah. Haleluya, haleluya. Tetapi Tuhan memperingatkan di sini, ya, di dalam langkah selanjutnya, di dalam asupan itu, ya. Yang kedua 1B, saya bacakan juga supaya lebih cepat. Dan Bapakulah pengusahanya. Nah, di sini kita lihat, ya, mulai kita terbuka. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya, di mana keduanya saling terikat satu dengan yang lain. Suatu ikatan yang kuat. Ya. Kalau pokok anggur itu menjadikan suatu ditanam di tempat itu, maka dia memberikan suatu asupan buat ranting-ranting, maka Bapa di surga adalah menjadikan pelindung dia. Jadi yang kedua tadi itu adalah perlu perlindungan, perlu pelindung. Jadi pertama perlu asupan makanan dan minuman, yang kedua perlu pelindung.
Bapa di sorga itu selalu melindungi kita dalam segala hal. Kalau saya 35 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu, waktu saya ada di kebun anggur, saya lihat orang itu berusaha sungguh-sungguh. Dia menjaga kebun anggur ini jangan sampai kemasukan apapun juga. Dia jaga sungguh-sungguh, dipagari rapat-rapat. Inilah dia, tugas Bapa di sorga. Apa tugas Bapa itu? Mari kita baca. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17a. Ya, kita baca, saya bacakan pelan-pelan. Yohanes pasal 16 Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Begini bunyinya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ini tugas Bapa sebagai pelindung daripada kebun anggur itu. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan begitu luar biasa kepada kita semua. Karena demikian cinta Allah kepada manusia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah menjadikan suatu pegangan buat kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu apa jadi proses selanjutnya? Tidak sampai di situ saja. Bukan hanya Bapa melindungi dan Yesus sebagai suatu memberi asupan kepada kita supaya kita berbuah, supaya kita bertumbuh dan berbuah banyak. Proses selanjutnya adalah pembenahan diri. Penting sekali. Kalau kita seperti Bartimeus, setelah dia menanggalkan jubahnya, apa dia hanya cukup di situ saja? Tidak. Dia berdiri. Artinya ada action dari dia. Supaya dia benahi dirinya. Di dalam ya. Puji nama Tuhan. Saya teruskan di sini. Tadi mengenakan Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, ya, mengatakan bahwa ada pembenahan diri. Pembenahan diri itu penting, di mana sang pelindung itu dia selalu melihat akan anggur-anggur di ranting-ranting itu, yang tidak baik dipotongi ranting-rantingnya, yang buahnya keceng-keceng mungkin dia ambil, supaya berbuah lebih banyak dan bersih. Dan di ayat ini dikatakan selanjutnya, ayat yang kedua 15, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Coba ingat. Yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ingat, pada saat ini kita lihat banyak anak-anak Tuhan yang setelah dia masuk dalam gereja dan mengikrarkan diri menjadi anak Tuhan, tetapi dia tidak seperti Bartimeus. Dia menanggalkan jubahnya yang lama, tetapi dia berdiri pada satu tempat itu saja. Dia tidak mau datang kepada Yesus. Dia hanya di situ saja. Dia tidak bisa lagi untuk berbuat sesuatu. Dan di sini Bapa yang di surga itu selalu siap sedia. Dia melihat pada ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Dan siapa yang berbuah akan dipilih. Mana yang baik, mana yang tidak baik akan diambil. Luar biasa sekali. Ini ayat-ayat di sini adalah merupakan ayat-ayat yang cukup memberikan warning buat kita supaya kita menaruh perhatian sungguh-sungguh pada saat-saat ini. Jadi di sini adalah pembenahan diri. Kita dibenahkan oleh Tuhan, dibenahi. Ranting-ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting yang tidak ada gunanya dia potong. Banyak anak-anak Tuhan sekarang mulai noleh. Ya, seperti Yakobus pasal 4 ayat 8, sucikanlah hatimu, hai kamu yang bermuka dua.
Ini Yakobus pasal 8 ayat 4, pasal 4 ayat 8 mengatakan demikian. Yang bagian C, sucikanlah hatimu. Jangan bermuka dua. Ini. Banyak anak-anak Tuhan seperti ini sekarang. Dia menoleh, akhirnya dia dipotong. Menjadi ranting yang kering, dipotong dan dimasukkan ke dalam api. Haleluya, sungguh ngeri. Padahal kita sudah mempunyai kans, mempunyai kesempatan untuk tinggal, nempel, menjadi ranting di pokok anggur yang benar itu. Sebab di luar banyak ranting, banyak pokok-pokok anggur yang lain. Dikatakan oleh Yesus, kita kembali ke pertanyaan pertama, ya, akulah pokok anggur yang benar. Jadi kalau ada pokok anggur yang benar, di situ ada pokok anggur yang tidak benar. Haleluya. Sekarang kita lihat banyak sekali pokok-pokok anggur yang tidak benar. Di sini Yesus memberikan warning, ya. Seperti dalam Matius pasal 21 ayat 1, ayat 4 dan 5 katanya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, 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 supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Pada saat ini kita harus waspada, karena banyak orang yang akan menyesatkan kita semuanya. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Ini dia, ya. Kita melihat banyak orang memakai nama Tuhan dan berkata, aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah itu, dengan peringatan ini, mari kita harus tegak seperti Bartimius. Begitu kita telah dibangkitkan, kita melihat, kita dijamah oleh Tuhan, maka Bartimius dia selalu mengingat Tuhan. Dalam Yakobus juga pasal 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Oh, haleluya. Firman Tuhan itu selalu berkaitan satu dengan yang lain. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu apa syarat mutlak? Kalau kita sudah berbuah dan tadi kita sudah dibenahi, syarat mutlak kita apa? Ini Yesus memberikan suatu perkataan dalam syarat mutlak ini adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Mari saya bacakan. Nanti saudara di rumah boleh baca seluruhnya sehingga saudara akan mendapat berkat lebih banyak lagi mengenai ini. Saya baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ingat, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, pada saat ini banyak anak-anak Tuhan yang berguguran karena dia tidak tahan menghadapi himpitan dari kuasa kegelapan. Tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Oh, haleluya. Saya tiap malam berdoa, Tuhan, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan saya. Terus seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Haleluya. Suatu hal yang menjadikan kita sangat sengsara. Ini peringatan yang keras dari Tuhan. Sebetulnya cerita pokok anggur yang benar ini adalah cerita yang harus kita cermati sungguh-sungguh. Ada di dalam hati kita masing-masing. Tanpa ini kita tidak akan sampai ke surga. Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tanpa kita menempel pada pokok anggur itu, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Haleluya. Dan sebagai ayat penutup, di mana saya merindu sekali dibacakan di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Haleluya. Saya sudah siapkan ini, yaitu Kolose pasal 1 ayat yang ke-10.
Demikian bunyinya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Sehingga hidup kita layak di hadapannya. Sungguh luar biasa. Kalau kita sudah dipaneni Tuhan dengan buah-buah yang bagus, maka hidup kita layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya. Kita bukan hanya layak, tapi berkenan. Kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, sering kalau saya sendiri kadang-kadang menghadapi suatu perkara, di dalam hati saya ada suara, jangan melenceng, jangan ini, jangan itu. Ini adalah ada suatu teguran daripada Allah yang pada kita. Itu adalah roh kebenaran yang disediakan Allah Bapa kepada kita untuk selama-lamanya kita hidup. Haleluya. Saya baca terus. Saya ulangi lagi. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Haleluya. Kamu memberi buah dalam segala yang baik. Jadi buah-buah kita yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik. Sebab Bapa yang di sorga selalu dengan teliti dia memotong buah-buah yang busuk, yang kecil, dia potong, dia buang. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Oh, haleluya. Dan kita mendapat asupan daripada firman Allah, sehingga hidup kita adalah menjadi segitu luar biasa baiknya di hadapan Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tidak akan saya perpanjang firman Tuhan pada hari ini, pada minggu pagi ini. Biarlah Roh Kudus sendiri akan memberikan suatu penerangan lebih jauh kepada saudara-saudara sekalian. Saudara baca kembali dalam cerita ini, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan akan berlimpah kepada saudara semua. Kekuatan iman saudara akan bertambah-tambah pada saat itu. Terima kasih, dan kami serahkan kembali kepada Bapak Gembala yang akan meneruskan dalam hal ini. Terima kasih, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Angkat suatu pujian, terima kasih Bapak. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi bersama-sama kita mau angkat kedua belah tangan kita, yang artinya kita sudah siap semua menerima berkat daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, penghibur dan penolong itu yang senantiasa selalu menyertai kita semuanya dengan limpahan berkat-Nya, baik berkat jasmani, berkat rohani, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bila damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tinggal dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Terima kasih kami mengucap syukur berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow.